Tentara cadangan Rusia mulai latihan usai Putin perintahkan mobilisasi. Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки вооруженным силам Украины, в том числе прямыми поставками различных видов вооружения. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan tentara-tentara cadangan yang baru saja dipanggil untuk bertugas menyusul perintah mobilisasi militer yang diumumkan Presiden Vladimir Putin telah memulai latihan tempur di pangkalan armada Baltik Rusia. Seperti dilansir Reuters Rabu 28 September 2022, Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan via saluran Telegram resminya menyebut latihan tempur telah dimulai untuk tentara cadangan Rusia yang direkrut di wilayah Kaliningrad. Kaliningrad merupakan bagian wilayah Federasi Rusia yang sangat termiliterisasi di pantai Laut Baltik dan tidak berbagi perbatasan darat dengan Rusia. Kaliningrad justru berbatasan langsung dengan Lituania dan Polandia yang menyatakan dukungannya untuk Ukraina dalam konflik Moskow. Semua personel militer yang dikerahkan telah memenuhi standar untuk menembak dari senjata-senjata ringan, sebut Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya. Selain itu, warga yang dipanggil dari pasukan cadangan memulihkan keterampilan mereka dalam mengoperasikan dan pemeliharaan senjata, peralatan militer dan peralatan khusus, imbuh pernyataan itu. Latihan-latihan juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan menembak dan mempersiapkan para personel militer agar percaya diri di medan perang. Putin memerintahkan mobilisasi militer parsial pekan lalu yang diketahui merupakan mobilisasi militer pertama Rusia sejak Perang Dunia II. Mobilisasi itu bisa memicu pengerahan ratusan ribu warga Rusia untuk bertempur di Ukraina, di mana Moskow melancarkan invasi sejak 24 Februari lalu. Di Kaliningrad merupakan daerah kantong Rusia di pantai Baltik yang terletak di antara anggota NATO dan Uni Eropa, Polandia dan Lituania. Rusia memiliki kehadiran militer yang signifikan, terdapat armada Baltik Rusia dan puluhan ribu tentara di sana. Ada juga rudal-rudal berkemampuan nuklir di sana. Sebelumnya, seperti dilansir Associated Press, lebih dari 194 ribu warga Rusia melarikan diri ke negara tetangga setelah Putin memerintahkan mobilisasi militer. Georgia, Kazakhstan, dan Finlandia menjadi tujuan favorit kebanyakan warga Rusia yang kabur dari negaranya dalam sepekan terakhir. Kebanyakan dari mereka memilih kabur dengan mobil atau sepeda, namun ada juga yang berjalan kaki hingga di perlintasan perbatasan. Banyak pria Rusia yang kabur itu membawa serta keluarga mereka dan hanya sendirian saja. Kementerian Dalam Negeri Georgia melaporkan lebih dari 53 ribu warga Rusia masuk ke negaranya sejak pekan lalu. Secara terpisah, para pejabat Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan menyebut ada 98 ribu warga Rusia masuk ke wilayahnya. Badan Penjaga Perbatasan Finlandia melaporkan lebih dari 43 ribu warga Rusia masuk ke wilayahnya untuk periode waktu yang sama. Sejumlah laporan media lainnya melaporkan sekitar 3.000 warga Rusia memasuki wilayah Mongolia yang juga berbatasan langsung dengan Rusia. Sudah 194 ribu warga Rusia kabur karena tak mau dikirim ke Ukraina. Aliran warga Rusia yang menghindari mobilisasi militer yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin pekan lalu terus mengalir ke sejumlah negara tetangga Moskow. Lebih dari 194 ribu warga Rusia dilaporkan telah melarikan diri ke sedikitnya 3 negara tetangga. Seperti dilansir Associated Press, Rabu 28 September 2022, Georgia, Kazakhstan, dan Finlandia menjadi tujuan favorit kebanyakan warga Rusia yang kabur dari negaranya dalam sepekan terakhir. Kebanyakan dari mereka memilih kabur dengan mobil atau sepeda, namun ada juga yang berjalan kaki hingga ke perlintasan perbatasan. Banyak pria Rusia yang kabur itu membawa serta keluarga mereka atau hanya sendirian saja. Eksodus massal warga Rusia dimulai sejak 21 September lalu, usai Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial guna membantu operasi militer di Ukraina. Awalnya warga Rusia ramai-ramai memburu tiket pesawat yang harganya melonjak dengan hanya sedikit maskapai yang terbang keluar Rusia. Namun sisanya harus menggunakan kendaraan via jalur darat yang bergabung dengan antrian panjang menuju perbatasan. Menurut layanan online Yandex.Map, kemacetan menuju Vernilas, perlintasan perbatasan menuju Georgia dari wilayah Osetia Utara Rusia, membentang sejauh 15 km pada Selasa 27 September waktu setempat. Foto dan video di media sosial menunjukkan ratusan orang yang berjalan kaki
membentuk antrian panjang di pos pemeriksaan setelah penjaga perbatasan Rusia melonggarkan aturan dan mengizinkan orang-orang menyeberang perbatasan dengan jalan kaki. Antrian panjang serupa juga terpantau di beberapa perlintasan perbatasan menuju Kazakhstan. Kementerian Dalam Negeri Georgia melaporkan lebih dari 53.000 warga Rusia masuk ke negaranya sejak pekan lalu. Secara terpisah, pejabat Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan menyebut ada 98.000 warga Rusia masuk ke wilayahnya. Badan Penjaga Perbatasan Finlandia melaporkan lebih dari 43.000 warga Rusia masuk ke wilayahnya untuk periode waktu yang sama. Sejumlah laporan media lainnya melaporkan sekitar 3.000 warga Rusia masuk ke wilayah Mongolia yang juga berbatasan langsung dengan Rusia. Laporan terbaru menyebut otoritas Rusia berusaha membendung arus eksodus itu dengan melarang sejumlah pria untuk meninggalkan negaranya dan mengutip undang-undang mobilisasi. Namun praktek itu tampaknya tidak meluas. Namun rumor menyebut bahwa Moskow akan segera menutup perbatasan untuk semua pria dengan usia wajib militer. Kepolisian di Osetia Utara menyatakan kantor perekrutan darurat dibangun di perlintasan perbatasan. Fregnilars dan para pejabat lokal mengonfirmasi pada kantor berita TASS bahwa pria-pria Rusia dipanggil untuk dinas militer di perlintasan perbatasan menuju Georgia. Seperti dilansir Associated Press, Rabu 28 September 2022, Georgia, Kazakhstan, dan Finlandia menjadi tujuan favorit kebanyakan warga Rusia yang kabur dari negaranya dalam sepekan terakhir. Kebanyakan dari mereka memilih kabur dengan mobil atau sepeda, namun ada juga yang berjalan kaki hingga ke perlintasan perbatasan. Banyak pria Rusia yang kabur itu membawa serta keluarga mereka atau hanya sendirian saja. Eksodus massal warga Rusia dimulai sejak 21 September lalu, usai Putin mengumumkan mobilisasi militer parsial guna membantu operasi militer di Ukraina. Awalnya warga Rusia ramai-ramai memburu tiket pesawat yang harganya melonjak dengan hanya sedikit maskapai yang terbang keluar Rusia. Namun sisanya harus menggunakan kendaraan via jalur darat yang bergabung dengan antrian panjang menuju perbatasan. Menurut layanan online Yandex.Map, kemacetan menuju Fregnilars, perlintasan perbatasan menuju Georgia dari wilayah Osetia Utara Rusia, membentang sejauh 15 km pada Selasa 27 September waktu setempat. Foto dan video di media sosial menunjukkan ratusan orang yang berjalan kaki membentuk antrian panjang di pos pemeriksaan setelah penjaga perbatasan Rusia melonggarkan aturan dan mengizinkan orang-orang menyeberang perbatasan dengan jalan kaki. Antrian panjang serupa juga terpantau di beberapa perlintasan perbatasan menuju Kazakhstan. Kementerian Dalam Negeri Georgia melaporkan lebih dari 53.000 warga Rusia masuk ke negaranya sejak pekan lalu. Secara terpisah, pejabat Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan menyebut ada 98.000 warga Rusia masuk ke wilayahnya. Badan Penjaga Perbatasan Finlandia melaporkan lebih dari 43.000 warga Rusia masuk ke wilayahnya untuk periode waktu yang sama. Sejumlah laporan media lainnya melaporkan sekitar 3.000 warga Rusia masuk ke wilayah Mongolia yang juga berbatasan langsung dengan Rusia. Laporan terbaru menyebut otoritas Rusia berusaha membendung arus eksodus itu dengan melarang sejumlah pria untuk meninggalkan negaranya dan mengutip undang-undang mobilisasi. Namun praktek itu tampaknya tidak meluas. Namun rumor menyebut bahwa Moskow akan segera menutup perbatasan untuk semua pria dengan usia wajib militer. Kepolisian di Osetia Utara menyatakan kantor perekrutan darurat dibangun di perlintasan perbatasan. Fregnilars dan para pejabat lokal mengonfirmasi pada kantor berita TASS bahwa pria-pria Rusia dipanggil untuk dinas militer di perlintasan perbatasan menuju Georgia.